Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, Anissa Rahmadiani dan Ayuni Puspitasari dalam praktikum anatomi tumbuhan, di mana pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang stomata. Dengan tujuan praktikum, yang pertama untuk melihat tipe-tipe stomata pada tumbuhan dikotil, dan yang kedua untuk melihat bentuk stomata pada tumbuhan monokotil atau gramini. Marilah kita laksanakan praktikumnya. Check it out. Drop it. Adapun alat dari praktikum ini yaitu glass object beserta cover glass, ada silet, pipet tetes beserta beaker glass, dan yang terakhir ada mikroskop cahaya. Sedangkan bahan dari praktikum ini ada daun Sambucus sp, lalu ada Alamanda sp, ada Capsicum annum, ada Orthosipon sp, Parsley gratissima, dan yang terakhir ada daun zimai. Inilah bahan dari praktikum kita tentang stomata. Drop it. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu yang pertama pada daun jagung atau zimais. Irislah permukaan bawah daunnya setipis mungkin, lalu irisan tersebut kita letakkan di gelas objek, ditetesi dengan air dan kita tutup menggunakan cover glass. Lalu kita amati di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke perbesaran yang lebih besar. Dan seperti inilah bentuk stomata pada daun zimai atau daun jagung. Yang kedua yaitu pada daun Persea gratissima atau daun alpukat. Irislah permukaan bawah daunnya setipis mungkin. Setelah kita dapatkan, lalu kita letakkan di gelas objek, ditetesi dengan air dan ditutup dengan cover glass. Dan yang terakhir, kita amati di bawah mikroskop dari perbesaran yang kecil ke perbesaran yang lebih besar. Dan seperti inilah bentuk stomata pada daun Persea gratissima atau daun alpukat. Yang ketiga, pada daun Orthosipon sp atau daun kumis kucing. Kita iris permukaan bawah daunnya setipis mungkin. Lalu, setelah kita dapatkan irisan tersebut, kita letakkan di gelas objek. Kita tetesi dengan air dan kita tutup menggunakan cover glass. Yang terakhir, kita amati di bawah mikroskop dan seperti inilah hasilnya dari Orthosipon sp. Yang keempat, daun cabai atau Capsicum annum. Buatlah irisan permukaan bawah daunnya. Setelah kita dapatkan, kita letakkan di gelas objek, tetesi dengan air dan ditutup dengan cover glass. Baru kita amati di bawah mikroskop dari perbesaran rendah ke perbesaran yang lebih besar. Dan seperti inilah hasilnya dari Capsicum annum. Yang kelima yaitu daun Alamanda sp. Buatlah irisan permukaan bawah daunnya. Lalu setelah kita dapatkan, kita tetesi dengan air dan kita tutup menggunakan cover glass. Dan yang terakhir kita amati di bawah mikroskop. Dan seperti inilah hasil stomata pada Alamanda sp. Dan yang terakhir yaitu pada daun Sambucus sp. Buatlah irisan permukaan bawah daunnya
Setelah kita dapatkan, letakkan di gelas objek, tetesi dengan air, dan ditutup dengan cover gelas. Dan yang terakhir, kita amati di bawah mikroskop dari perbesaran rendah ke perbesaran yang lebih besar. Dan seperti inilah hasilnya pada daun Sambucus sp. Drop it. Lanjutkan praktikum anatomi tumbuhan tentang stomata. Kita menggunakan 6 objek, di mana objek yang pertama kita gunakan adalah cabai, yaitu Capsicum annum. Dengan perbesaran 10x10 kita mendapatkan objek seperti ini, di mana ini adalah sel penutupnya, yang ini adalah stomatanya, ini adalah dinding selnya, dan ini adalah celah stomatanya. Pada daun cabai ini terdapat stomata tipe anisositik, di mana sel penutupnya dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang tidak sama besar. Objek yang kedua kita gunakan adalah daun alpukat atau Persea gratissima. Dengan perbesaran 10x10 kita mendapatkan objek seperti ini, di mana ini adalah dinding selnya, yang ini adalah celah stomatanya, dan yang ini adalah sel tetangganya. Ini adalah sitoplasmanya. Pada daun alpukat ini kita menemukan tipe stomata actinositik, di mana sel tetangga dikelilingi oleh 4 sel penutup, dan sel-selnya tersebut memanjang ke arah lateral sel penutup. Objek yang ketiga kita gunakan adalah daun jagung atau zinnes. Dengan perbesaran 10x10 kita mendapatkan gambar seperti ini. Bagian ini adalah sitoplasma, ini adalah sel tetangga, dan ini dinding sel, dan ini adalah celah sitoplasma. Dan yang ini adalah celah stomatanya. Pada daun jagung ini kita mendapatkan atau menemukan tipe stomata halter, di mana sel penutupnya tersebut ramping ke tengah dan melonjong ke ujungnya. Daun Sambucus sp. Di sini dilakukan perbesaran 10x10, di mana terlihat seperti ini. Ini merupakan dinding sel, dan ini ialah sitoplasmanya. Kemudian ini ialah sel tetangga, dan ini merupakan celah stomata. Pada daun Sambucus ini terdapat tipe stomata parasitik, di mana sel penutup diiringi oleh sebuah sel tetangga yang sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Dan yang kelima adalah daun kumis kucing atau Octodipon sp. Di sini ditemukan gambar selnya seperti ini, di mana perbesarannya 10x10. Ini merupakan sel tetangga. Ini ialah celah stomatanya. Kemudian ini ialah dinding sel, dan ini ialah sitoplasmanya. Pada daun kumis kucing ini terdapat tipe stomata, yaitu diastik, di mana stomata memiliki 2 sel tetangga yang tegak lurus dengan sel. Kemudian yang terakhir ialah daun alamanda. Digunakan perbesaran 10x10 ditemukan gambar seperti ini, di mana ini merupakan sel tetangganya, dan ini ialah celah stomata. Kemudian ini ialah sitoplasma, kemudian yang garis ini merupakan dinding sel. Di sini ditemukan tipe stomatanya itu anomositik. Pada daun alamanda ini ditemukan tipe stomata anomositik, di mana sel penutupnya dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak berbeda ukuran dan bentuknya dengan epidermis lainnya. Maka pada tumbuhan dikotil itu ada 5. Pertama ialah anisositik, ada actinositik, kemudian ada parasitik, ada diasitik, dan ada anomositik. Sedangkan pada tumbuhan monokotil ada halter. Nah, demikian praktikum kita hari ini. Selamat kemanusiaan. Drop it. Baiklah, itulah tadi praktikum kita tentang stomata. Jangan lupa dipahami tipe-tipe stomata pada tumbuhan dikotil dan bentuk stomata pada tumbuhan monokotil.
Dan kerjakanlah kuisnya dengan benar dan maksimal. Serta buatlah laporannya dengan baik dan dikumpul tepat waktu. Sekian dulu praktikum kita pada kali ini. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada praktikum berikutnya. See you, bye-bye. Drop it.